Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana sebuah negara bisa mendorong pertumbuhan perekonomian hingga 8%? Atau apa jadinya jika Indonesia dapat menarik investor untuk berinvestasi sebesar 13 triliun rupiah hanya dalam 5 tahun saja? Itu bukan sebuah fantasi. Indonesia benar-benar menargetkan 13 triliun rupiah ini untuk target 2025 hingga 2029. Sebuah target yang 3 kali lipat lebih besar dibanding dengan rata-rata realistis investasi 5 tahun sebelumnya. Di video kali ini, kita akan membahas apa arti dari target jumbo ini, mengapa penting, sektor mana yang akan menyerap dana sebesar ini, dan apa sih pengaruhnya untuk kita sebagai pekerja dan juga sebagai masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, mari kita mulai video ini. Indonesia sedang mengejar target yang luar biasa besar, yaitu mengejar pertumbuhan 7,7 hingga 18% hingga 2029. Untuk mencapai targetnya, pemerintah melalui RPJMN 2025 hingga 2029 menghitung bahwa Indonesia butuh bahan bakar jumbo. Investasi sekitar 13.000 triliun rupiah. Pemerintah memiliki target investasi 13.032 triliun rupiah selama periode 2024 hingga 2029 dan target investasi itu ditetapkan demi mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Sebagai gambaran, selama 2015 hingga 2024, total investasi Indonesia hanya sekitar 9.100 triliun rupiah. Itu pun dalam jangka waktu 10 tahun. Sekarang, pemerintah ingin melebihi angka itu hanya dalam 5 tahun. Dan untuk memahami bagaimana angka sebesar itu mau diwujudkan, kita perlu masuk ke sektor apa saja yang menjadi mesin utamanya untuk mencapai target tersebut. Terdapat 4 sektor utama yang menjadi magnet investasi. Yang pertama, infrastruktur. Jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, kawasan industri, semua dibangun untuk menurunkan biaya logistik yang masih tinggi di Indonesia. Kedua, transisi energi dan investasi hijau, mulai dari PLTS hingga ekosistem kendaraan listrik. Indonesia ingin menjadi pemain utama regional energi bersih, bukan sebagai pemain cadangan ataupun hanya penonton saja. Yang ketiga, ada hilirisasi industri. Mungkin kita sudah banyak mendengar, baik itu dari apa yang pernah dulu Wapres kita sebutkan ketika sedang kampanye. Hilirisasi adalah salah satu cara Indonesia bisa bertumbuh. Gimana caranya? Jadi dari kemarin kita cuma mengekspor bahan mentah. Nah, sekarang dengan proses hilirisasi diharapkan Indonesia bisa mengekspor barang yang telah diolah. Bukan hanya ekspor bahan mentah, tapi dapat bernilai tambah seperti nikel menjadi baterai, sawit menjadi biodiesel, hasil tambang sebagai komponen industri. Inilah yang diharapkan menjadi motor utama untuk pertumbuhan jangka panjang. Yang keempat, digital dan ekonomi berbasis teknologi. Seperti data center, cloud, AI, teknologi industri, digital public, infrastruktur. Karena ekonomi masa depan tidak lagi ditopang dengan ekonomi yang sudah lama. Kita butuh perkembangan dalam teknologi. Tapi pertanyaannya, dari mana uang sebesar itu akan bisa datang? 13.000 triliun itu bukan dana yang kecil atau uang yang kecil. Ada 3 sumber utama. Yang pertama, PMA atau penanaman modal asing. Kalau kita lihat, penanaman modal asing ini sungguh luar biasa perannya. Karena ya kalau kita bergantung dengan dana yang ada di Indonesia saja atau dana lokal, itu tuh sangat kecil. Kita butuh yang namanya penanaman modal asing. Selama ini, PMA menyumbang 52% investasi nasional. Angka yang besar, di atas setengahnya investasi yang ada di Indonesia. Pemerintah akan agresif menarik lagi forum internasional insentif pajak
dan promosi luar negeri untuk lebih menguatkan PMA. Selanjutnya, kedua, adanya PMDN atau penanaman modal dalam negeri. Penanaman modal asing memang sangat berperan penting dan juga pengaruhnya sangat besar. Tapi kalau kita tarik garis ke belakang, kalau kita terlalu fokus pada penanaman modal asing, bisa jadi kejadian dulu ketika Orde Lama bisa terjadi kembali. Makanya perusahaan nasional kayak BUMN hingga konglomerat lokal didorong memperkuat investasi industri dan manufaktur supaya tidak terlalu bergantung pada pihak asing. Skema pembiayaan kreatif adalah poin yang ketiga, mulai dari KPBU atau kerjasama pemerintah dan badan usaha. Selanjutnya ada CO Financing Multilateral. Hanya dari KPBU saja targetnya bisa mencapai 544 triliun untuk 2025 hingga 2029. Itu sudah lumayan sangat membantu untuk mencapai target. Tapi tentu saja rencana sebesar ini tidak datang tanpa hambatan. Semakin tinggi rencananya, semakin tinggi targetnya, hambatan yang besar akan datang. Target 13 triliun itu sangat ambisius bagi negara kita yang masih berkembang ini. Tantangannya pun tidak kecil. Pertama, adanya persaingan ketat di Asia Tenggara. Vietnam, Malaysia, Thailand semakin agresif menarik FDI. Vietnam bahkan menyerap lebih banyak FDI daripada Indonesia. Kedua, infrastruktur yang belum merata. Pusat industri masih berfokus di Jawa. Bagaimana dengan pulau-pulau lain? Sementara wilayah lain belum siap dengan hub investasi seperti ini. Ketiga, ada birokrasi dan perizinan. Reformasi sudah berjalan, tapi tumpang tindih kebijakan dan lamanya perizinan masih menjadi keluhan investor. Apalagi sekarang semua harus izin, termasuk dengan bantuan sosial. Keempat, ketidakpastian global. Peran dagang, konflik geopolitik, dan perubahan kebijakan moneter global membuat investor berhati-hati. Kayak The Fed menurunkan atau menaikkan suku bunga membuat investor ketar-ketir. Lalu, apakah target 13 triliun ini realistis? Jawabannya ya tergantung manfaat apa yang bisa diraih jika ini benar-benar terjadi. Jika 13 triliun ini benar-benar masuk dalam 5 tahun, banyak manfaat yang akan didapati, termasuk pertumbuhan ekonomi bisa naik ke 18%. Ini sebagai tujuan utama dari pemerintah. Ini akan menjadi rekor yang luar biasa bagi Indonesia modern. Kedua, lapangan pekerjaan meningkat drastis. Proyek resmi 3,4 juta lapangan kerja baru akan terrealisasi. Kedua, transformasi industri. Indonesia bisa keluar dari middle income trap dan bisa menjadi kelas negara dengan kelas industri menengah ke atas, tidak lagi menengah atau menengah ke bawah. Daya saing Indonesia meningkat pesat. Ini yang menjadi fokus utama juga, persaingan internasional. Dari infrastruktur yang modern, logistik yang lebih murah, hingga layanan digital yang semakin efisien. Ini akan menjadi salah satu kekuatan dalam menjaga persaingan ketat internasional. Kesimpulannya, target 13 triliun ini bukan hanya soal angka, tapi tentang masa depan ekonomi Indonesia. Akan dibawa kemana nasib negara ini selanjutnya. Indonesia sedang berada di titik paling penting dalam sejarahnya. Keberhasilan mencapai investasi 13 triliun rupiah ini akan menjadi penentu apakah kita benar-benar bisa menuju Indonesia Emas 2045. Tergantung bagaimana proses awal ini terjadi. Tantangannya besar, kompetisinya pasti lebih ketat, dan resikonya serta tantangannya juga luar biasa, tapi peluangnya juga luar biasa. Pertanyaannya sekarang, mampukah Indonesia mendapatkan target itu dengan sebuah hal yang realistis? Dan apakah kita berperan di dalamnya? Apa peran kita di dalamnya? Coba renungkan itu.